tuanya. Tak sanggup hadapi bulian netizen, mahasiswi kedokteran di sebuah universitas swasta di Jakarta itu tutup kolom komentar di akun media sosialnya. Juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri Chandrawati terancam hukuman mati. Skenario istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, agar terbebas dari kasus kematian Brigadir Yosua gagal total. Bareskrim Polri yang menangani kasus menghebohkan itu telah menetapkan Putri sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Meski telah dijadikan tersangka, Putri Chandrawati belum menjalani penahanan dan masih berada di rumahnya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu terkait pengajuan surat sakit dan harus istirahat selama sepekan yang diajukan pihak Putri. Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Ayah dan ibunya jadi tersangka, anak Sambo ikut dibully netizen. Sejak dirinya diduga terlibat dalam kematian Brigadir Yosua, Putri Chandrawati jadi sorotan publik. Bahkan di media sosial, perundungan terhadap istri Ferdi Sambo itu semakin gencar. Belakangan tak hanya Putri yang jadi sasaran bully netizen. Anak sulungnya, Trisha Angelica, terkena imbas dari tindakan sadis dan keji kedua orang tuanya. Tak sanggup hadapi bulian netizen, mahasiswi kedokteran di sebuah universitas swasta di Jakarta itu tutup kolom komentar di akun media sosialnya. Tidak bersalah ya, dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Dan perlindungan anak, mereka itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Itu diatur dalam pasal 59 di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya Undang-Undang 35 tahun 2014, di mana di situ disebutkan perlindungan khusus anak. Suami ditahan terkait skenario Sambo, Syalisya kangen hidup hedon. Tak hanya anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang dibully netizen, Syalisya, istri Brigjen Hendra Kurniawan, juga dibully netizen gara-gara kicauannya yang berbunyi, "Kangen ngepost hidup hedon aku." Kerabat Ariel Noah itu dianggap tidak peka dengan kondisi suaminya Brigjen Hendra yang terjerat kasus skenario kematian Brigadir Yosua buatan Ferdi Sambo. Brigjen Hendra sendiri telah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sementara itu, mengetahui netizen menyerbu akun media sosialnya, Syalisya akhirnya memprivate akun media sosialnya. Ayah Emil Dardak meninggal dalam kecelakaan di tol. Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga suami artis Arumi Bahsin, Emil Dardak, berusaha menahan kesedihan saat memberi sambutan pada pemakaman ayah tercinta, Ahmad Hermanto Dardak, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu pagi kemarin.
Proses pemakaman mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2009 sampai 2014 itu dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh negeri ini. Kami dengan berusaha seikhlas hati hari ini melepas seorang ayah yang akhirnya ayahanda waktu itu mungkin harus turun mengantarkan Eril. Hari ini saya dan Eron Anda mengantarkan Bapak. Terima kasih untuk semua inspirasi, keteladanan dan kasih sayang yang Bapak berikan. Emil Dardak serahkan kasus kecelakaan ayahnya ke polisi. Almarhum Ahmad Hermanto Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah, arah Jakarta pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 3:25 waktu Indonesia Barat. Mobil minibus yang ditumpangi Ahmad Hermanto Dardak dan dikemudikan oleh Angga Saputra menabrak bagian belakang truk pengangkut tepung. Penyebab kecelakaan itu diduga karena supir mobil yang ditumpangi Hermanto Dardak mengantuk. Terkait dengan kejadian, saya pikir ini menjadi sebuah lessons learned yang kedepannya untuk yang lain ya. Kalau bagi kami ini takdir. Bahkan ayah saya sudah mencetak sebuah foto yang sudah dibingkai beberapa hari yang lalu, dan kami nggak paham kenapa beliau mencetak foto close up ya seperti foto yang biasanya dipasang untuk acara seperti ini. Itu sudah berapa hari yang lalu. Jadi takdir adalah takdir, tapi lessons learned terkait atau pembelajaran terkait tadi apa itu kami silahkan saja pada pihak-pihak yang berkepentingan yang itu untuk melakukan. Emil dan Arumi kehilangan sosok yang menginspirasi. Kepergian Hermanto Dardak untuk selama-lamanya dalam peristiwa kecelakaan maut membuat keluarga kehilangan sosok yang menginspirasi. Kalau bagi kami berjuang untuk ikhlas menghadapi situasi ini, dan ya kami berusaha juga untuk dengan energi yang ada untuk bisa mengapresiasi rekan-rekan, sahabat-sahabat beliau dan keluarga yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau hari ini. Kalau ketemu itu momen-momen bondingnya itu ketika sama Mas Emil, kemudian mulai kenal dengan saya, mulai ada saya. Dulu kami sempat tinggal di bareng sama Kakung waktu awal nikah. Nah, bondingnya itu kalau sudah pulang kerja ngomongin yang serius gitu. Jadi kalau saya tuh ingat dari mulai saya nggak ngerti apa-apa sampai lama-lama tuh bisa punya infrastruktur gini, jadi maksudnya gini. Itu ya karena aku ngikokin gitu. Dan dari sosok yang di mata kami tadinya serius sekali gitu, dan betul ketika sudah punya anak ya saya ketika sudah punya cucu saya sendiri pun melihatnya jadi tersenyum gitu. Anak saya bisa gitu pas lagi kan biasa kalau kita suka ngintipin di tempat putih, di tempat kakung. Dikit lagi. Nah, itu. Tapi ini juga ya mainan yang dikasih mainan insinyuran juga sama aja. Tapi dia yang inisiatif, ayo anak-anak mau belanja nggak, mau ini nggak gitu. Jadi kok luwes banget gitu ke anak-anak, ke cucu-cucunya gitu. Ada sisi yang nggak pernah kami sebagai anak-anaknya tuh lihat, tapi sisi itu muncul ketika sudah